319.255 pelamar lolos seleksi administrasi CPNS Kemenag 2024. Persiapan tahap berikutnya. Pada tanggal 17 September 2024, Kementerian Agama, Kemenag, resmi mengumumkan bahwa sebanyak 319.255 pelamar dinyatakan lolos seleksi administrasi dalam proses rekrutmen calon pegawai negeri sipil, CPNS, 2024. Dari total 411.194 pendaftar yang mengajukan lamaran, 386.540 pelamar menyelesaikan proses submit, dan setelah melalui verifikasi, lebih dari 300.000 pelamar dianggap memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan. Tahapan seleksi administrasi dan sanggahan. Sekjen Kemenag, M. Ali Ramdhani, menjelaskan bahwa pengumuman hasil seleksi administrasi ini dapat diakses melalui laman resmi Kemenag di https://kemenag.go.id atau melalui portal Skasn di https://skasn.bkn.go.id. Bagi pelamar yang dinyatakan tidak lulus, sebanyak 67.285 orang, masih tersedia kesempatan untuk mengajukan sanggahan pada periode 18-20 September 2024. Sanggahan ini memberikan peluang bagi pelamar untuk memastikan bahwa dokumen yang telah diunggah dipertimbangkan kembali, meskipun tidak memungkinkan untuk memperbarui atau menambah dokumen. Ali Ramdhani menegaskan bahwa keputusan panitia seleksi berdasarkan verifikasi ulang setelah sanggahan akan diumumkan pada 21-27 September 2024. Meskipun demikian, keputusan panitia seleksi bersifat final dan tidak dapat diganggu-gugat. Proses ini dijamin transparan dan tanpa biaya, mengingat seringnya muncul penipuan yang mengatasnamakan kelulusan dengan iming-iming bayaran. Persiapan menghadapi seleksi kompetensi dasar. Pelamar yang dinyatakan lolos seleksi administrasi setelah masa sanggah berhak mengikuti tahapan seleksi berikutnya, yaitu seleksi kompetensi dasar, SKD, yang akan menggunakan metode Computer Assisted Test, CAT. Kepala Biro Kepegawaian Sekjen Kemenag, Wawan Junaedi, menyampaikan bahwa bagi pelamar yang telah mengikuti CAT pada tahun 2023 dan ingin menggunakan nilai yang diperoleh, mereka dapat memilih opsi tersebut di akun Skskas masing-masing. Namun, bagi yang belum mengikuti atau memilih tidak menggunakan nilai tahun lalu, pelamar diwajibkan mengikuti ujian CAT pada tahun 2024. Transparansi dan integritas dalam seleksi CPNS. Kementerian Agama secara tegas menyatakan bahwa proses seleksi ini dilakukan dengan penuh transparansi dan integritas. Panitia menegaskan bahwa tidak ada pihak yang dapat menjanjikan kelulusan dengan cara apapun, dan setiap pelamar harus mengandalkan kemampuan serta prestasi pribadi. Pernyataan ini penting untuk menghindarkan peserta dari praktik-praktik penipuan yang seringkali terjadi dalam proses penerimaan CPNS. Sebagai bagian dari komitmen terhadap integritas seleksi, M. Ali Ramdhani mengingatkan bahwa setiap pelamar yang dinyatakan lulus akan melanjutkan ke tahap SKD dan SKB, seleksi kompetensi bidang, untuk memastikan bahwa hanya yang terbaik yang akan diterima sebagai abdi negara di lingkungan Kementerian Agama. Proses seleksi ini menjadi momentum penting, tidak hanya bagi para pelamar, tetapi juga bagi Kemenag sendiri dalam memastikan bahwa sumber daya manusia yang terpilih adalah yang benar-benar kompeten dan memiliki integritas tinggi untuk melayani masyarakat dan menjalankan tugas negara dengan profesionalisme. Mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian seleksi CPNS Kementerian Agama tahun 2024 membutuhkan strategi yang tepat dan persiapan yang matang. Berikut adalah beberapa tips jitu untuk meningkatkan peluang lulus ujian seleksi. Pahami format ujian. Ujian seleksi kompetensi dasar, SKD, menggunakan metode Computer Assisted Test, CAT, yang terdiri dari 3 komponen utama, tes wawasan kebangsaan, TWK, tes inteligensia umum, TIU, dan tes karakteristik pribadi, TKP. Pelajari ketentuan waktu, jumlah soal, serta bobot penilaian agar bisa mengatur strategi pengerjaan soal. Pelajari materi ujian secara sistematis. Tes wawasan kebangsaan, TWK, menguji pengetahuan tentang Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, serta sejarah nasional. Kuasai materi dasar ini dengan baik melalui buku pelajaran, modul daring, serta berbagai sumber resmi. Tes inteligensia umum, TIU, mencakup kemampuan verbal, numerik, dan logika. Latih kemampuan berpikir kritis dan logika dengan soal-soal latihan dari sumber terpercaya. Tes karakteristik pribadi, TKP, menilai sikap dan perilaku. Soal-soal TKP tidak memiliki jawaban benar atau salah yang mutlak, tetapi menilai kepribadian pelamar yang sesuai dengan nilai-nilai ASN. Pastikan untuk menjawab secara konsisten. Gunakan soal latihan dan simulasi CAT. Manfaatkan soal-soal latihan dari tahun-tahun sebelumnya untuk familiarisasi dengan pola soal dan cara pengerjaan.
Simulasi CAT juga bisa membantu terbiasa dengan sistem komputerisasi dan mengelola waktu ujian dengan baik. Atur waktu dan prioritaskan soal. Saat ujian, jangan terpaku terlalu lama pada satu soal. Prioritaskan soal-soal yang lebih mudah dan kerjakan secara sistematis. Jika ada waktu tersisa, baru kembali ke soal-soal yang sulit. Fokus pada pembahasan nilai ambang batas, passing grade. Setiap tes dalam SKD memiliki passing grade yang harus dicapai. Pastikan Anda memahami batas minimal nilai kelulusan yang ditentukan oleh Panselnas, dan fokuslah pada usaha memenuhi nilai tersebut, terutama pada bagian TWK, TIU, dan TKP. Jaga konsentrasi dan kondisi fisik. Persiapan mental dan fisik sangat penting. Jaga pola makan sehat, tidur yang cukup, dan lakukan relaksasi untuk mengurangi stres. Pada hari ujian, datang lebih awal agar tidak terburu-buru dan tetap tenang saat mengerjakan soal. Manfaatkan nilai CAT tahun sebelumnya, jika ada. Bagi pelamar yang sudah mengikuti CAT pada CPNS tahun 2023 dan merasa nilai yang didapat cukup memadai, pertimbangkan untuk menggunakan nilai tersebut pada seleksi 2024 ini. Fitur ini bisa membantu mengurangi tekanan dan memberi fokus lebih pada tes-tes selanjutnya. Tetap konsisten dan disiplin dalam belajar. Persiapan ujian membutuhkan disiplin yang tinggi. Buat jadwal belajar yang konsisten dan targetkan pencapaian harian untuk memahami setiap materi secara menyeluruh. Jangan terlalu fokus pada satu jenis soal.